DPR itu awal-awalnya memang rame, termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus buka gitu. Tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Kalau ini skandalnya dibuka dan ternyata di dalamnya ada maneuvering di antara partai politik yang ikut bermain di dalam money laundering 349 triliun itu artinya ada permissiveness dari istana. Pak Mahfud tentu tahu itu, karena itu bagi Pak Mahfud tanpa dia harus membaca perintah atau semacam proposal dari Pak Presiden, dia ambil alih lebih dahulu kan. Nah, saya melihatnya adalah Mahfud, Menko Polhukam, dan Kepala PPATK ini sedang mendapat tekanan untuk kalau bisa kasus ini udah jangan dibongkar saja. Tetapi kalau kita lihat adalah bahwa Mahfud setelah pulang dari Australia langsung mengatakan ini tidak bisa dibiarkan, ini harus ditindaklanjuti, dan dikombinasikan dengan laporan dari PPATK harusnya kan ini sudah disidik. Nah, jadi kita mendorong bahwa apa yang sudah dikatakan Pak Mahfud ini harus dikawal terus oleh masyarakat, karena ini hanyalah puncak gunung es dan semuanya kita minta diusut supaya uang-uang ini bisa dibuat meningkatkan kesejahteraan. Tapi yang penting adalah angka 349 triliun atau sebelumnya 300 triliun itu tidak pernah dibantah. Angkanya tidak pernah dibantah oleh Kemenq. Yang dibantah hanyalah bahwa itu bukan uang korupsi dan bukan pula uang TPPU. The question, uang apa? Selama 2009 sampai 2023, dan banyak ya, bukan sedikit, banyak. Kalau sedikit sih ini banyak, karena kalau 349 triliun itu 10% lebih dari APBN Indonesia saat ini yang 3.000 kurang lebih ya. Mahfud MD, 467 pegawai Kemenkeu diduga terlibat pencucian uang sejak 2009 hingga 2023. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai pergerakan uang sebesar 300 triliun rupiah di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Kemenkeu. Mahfud menduga sebanyak 467 pegawai Kemenkeu ikut terlibat dalam pergerakan uang tak wajar itu sejak 2009 hingga 2023. Hal tersebut ia ungkap setelah mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara beserta jajaran di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Saya ingin menyampaikan hasil pertemuan dengan pimpinan Kemenkeu untuk mendapat penjelasan dari saya dan memberi penjelasan kepada saya terkait dengan isu transaksi mencurigakan karena pencucian uang yang melibatkan sekitar 467 pegawai di Kemenkeu sejak tahun 2009 sampai 2023, kata Mahfud. Mahfud menegaskan, data berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut bukan merupakan tindak korupsi, melainkan dugaan pencucian uang. Dan untuk itu maka saya jelaskan, saudara saya mengumumkan yang terakhir ada transaksi mencurigakan yang terjadi di Kemenkeu berdasarkan laporan atau informasi dari PPATK sejak 2009 sampai 2023, katanya. Saya katakan transaksi yang mencurigakan sebagai tindakan atau tindak pidana pencucian uang. Tindakan pidana pencucian uang itu bukan korupsi itu sendiri, sambungnya. Mahfud pun mengungkap alasannya mempersoalkan pergerakan uang yang ia anggap janggal tersebut. Ia menjelaskan, tindakannya itu berdasar pada instruksi Presiden Impres Nomor 2 Tahun 2017 tentang optimalisasi pemanfaatan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Kenapa kami mempersoalkan itu? Karena ada Impres nomor 2 tahun 2017 setiap informasi dugaan pencucian uang yang dikeluarkan PPATK, baik karena permintaan dari instansi yang bersangkutan, atau karena inisiatif PPATK karena laporan masyarakat, katanya. Itu begitu dikeluarkan nanti harus ada laporannya dari instansi yang bersangkutan itu menurut Impres, feedback reportnya itu apa? Nah itu tadi ada yang belum, ada yang sudah, dan seterusnya, sambungnya. Diketahui, Impres nomor 2 tahun 2017 ditujukan kepada Menteri Keuangan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional.